Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita di mata kuliah matematika, di mana hari ini kita sudah melanjutkan pertemuan sampai ke pertemuan yang ke-15 ya. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita masih akan melanjutkan materi mengenai integral. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya integral itu terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu ya. Integral tak tentu yang kita pelajari kemarin yaitu integral yang tidak memiliki nilai batas atas dan nilai batas bawah. Sedangkan integral tertentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan nilai batas bawah. Apa sih nilai batas atas dan nilai batas bawah itu? Kita amati seperti bentuk berikut ini. Jadi bentuk integral secara umum untuk integral tertentu adalah sebagai berikut ini ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Batas atas B sampai dengan batas bawah A ini dari fungsi fx diintegralkan, dx ini kan berarti diintegralkan ya, adalah hasilnya sama dengan fungsi dari hasil integral fx-nya ini ya. Nanti kita masukkan nilai batas atas B dan nilai batas bawah A. Sehingga cara perhitungannya adalah fungsi dari B ya, artinya x-nya di sini kita akan gantikan dengan nilai B dikurang dengan fungsi dari A. Jadi nilai X-nya yang satunya diganti dengan A. Nah, itu adalah yang dimaksud sebagai integral tertentu. Jadi di sini poinnya ada batas atas dan ada batas bawah ya. Batas atasnya itu berapa, nanti ada nilainya, batas bawahnya itu berapa, sehingga kemudian cara perhitungannya ini diintegralkan dulu. Kemudian ketemulah fungsi integralnya, baru kemudian dimasukkan nilai dari B dan A ke dalam fungsinya. Fungsi B dikurang dengan fungsi A. Nah, itu baru ketemu hasil dari integral batas atas, batas bawah yang disebut sebagai integral tertentu ya. A ini disebut sebagai batas bawah, B-nya disebut sebagai batas atas. Fx yang ini adalah hasil dari pengintegralan fungsi fx yang di sini ya, fungsi fx dx. Fb berarti adalah nilai fx untuk x-nya diganti dengan nilai b. Sedangkan fa sebagai nilai fx untuk x-nya diganti dengan A. Oke ya, seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat dari integral tertentu. Yang pertama yaitu bahwasannya integral tertentu dari B ke A dari fungsi fx dx itu adalah sama dengan minus dari integral dibalik ya. Kalau di sini batas atasnya adalah B, di sini adalah batas atasnya diganti dengan A. Nah, ini sama dengan dari fungsi fx dx sama dengan minus dari fungsi batas atasnya diganti dengan A, batas bawahnya diganti dengan B dari fx dx. Yang selanjutnya sifat yang kedua yaitu bahwasanya integral dari fx dx di mana batas atasnya adalah c ke a itu adalah sama dengan fungsi integral fx dx batas atasnya b ke a sama dengan batas atasnya dari c ke b dari fx dx, di mana nilai A itu kurang dari nilai B dan nilai B kurang dari nilai C. Ya, artinya apa? Fungsi dari fx dx ini, integral dari fx dx dari nilai batas atas C ke A itu sama dengan dari B-nya dulu. B-nya ke A ya, sama dengan C ke B. Jadi bersambung ya, untuk nilai A itu kurang dari nilai B dan nilai B kurang dari nilai C. Syaratnya adalah seperti itu. Ini hasilnya adalah sama. B ke A sama dengan C ke B. Ini hasil dari integral fx dx batas atas C ke A. Yang selanjutnya sifat yang ketiga yaitu fungsi integral dari fx dx di mana batas atasnya A, batas bawahnya A adalah sama dengan 0 ya. Kenapa 0 ya? Karena batas atasnya A, batas bawahnya juga A. Artinya ketika dikurangkan dia hasilnya adalah pasti 0. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu di mana integral dari k fx dx ini dari fungsi batas atasnya B ke A ini berarti adalah perkalian dari K konstanta ya, kayak ini nilai berarti bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. K dikali dengan integral dari fx dx. Jadi K-nya pindah saja ke depan, lalu ini fx dx-nya kita integralkan. Dan lalu dimasukkan nanti fungsi batas atasnya B sampai ke A, batas bawahnya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari integral tertentu. Seperti apa sih pengaplikasiannya supaya kalian mudeng? Jadi integral tertentu ini contohnya seperti ini. Tentukan nilai dari integral
X pangkat 3 dx, di mana di sini ada batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 1. Penyelesaiannya, kita cari dulu nilai dari integral yang ini. X pangkat 3 dx. Berapa sih integral dari integral dari X pangkat 3 dx? Berarti adalah di depannya kan konstantanya 1 ya. Kalau ini nggak ada, nggak ditulis, berarti 1 dibagi dengan N plus 1. N-nya adalah 3, berarti ditambah dengan 1 hasilnya 4 dikali dengan X-nya di sini. Kalau integral ingat, dia pangkatnya selalu bertambah 1. X pangkat 4. Lalu ini adalah hasil integralnya. Bagaimana dengan hasil dari kita masukkan batas atas 2 dan batas bawah 1? Maka kita masukkan dari fungsi dari integral yang sudah ketemu ini, kita masukkan nilai X-nya. Yang pertama, X dari batas atasnya berarti adalah 2. 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurang dengan 1/4 dikali 1 pangkat 4. Hasilnya 1/4 dikali 2 pangkat 4 adalah 4 dikurang dengan 1/4 dikali 1 pangkat 4, hasilnya berarti 1/4. Hasilnya yang terakhir yaitu 4 dikurang 1/4 berarti 3/4. Nah, itu adalah cara perhitungannya. Sebenarnya sederhana ya, hanya memasukkan nilai dari batas atas dan batas bawah ke dalam fungsi integral yang sudah didapat dari pengintegralannya. Yang selanjutnya misalkan contoh lagi ya. Tentukan nilai dari integral batas atasnya 1, batas bawahnya 0, 2x ditambah dengan 3x kuadrat dx. Seperti biasa, penyelesaiannya kita cari dulu hasil dari integral ini. 2x plus 3x kuadrat, hasilnya berapa sih integralnya? Di sini kita lihat konstantanya adalah 2. Berarti kalau 2, hasil dari integralnya 2 dibagi dengan N plus 1. N-nya di sini kan 1 ya. 1 ditambah 1 berarti hasilnya 2. 2/2 berarti hasilnya 1 ya. 1 kita di sini tidak usah tulis, langsung aja X. Lalu pangkatnya di sini bertambah N plus 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Lalu yang di sini ini konstanta di depannya 3 ditambah dengan 2. N-nya kan 2, N plus 1, 2 plus 1, berarti 3 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 1, di sini tidak usah ditulis juga ya. X-nya bertambah, N plus 1, berarti 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Sehingga fungsi hasil integralnya berbunyi X kuadrat plus X pangkat 3. Lalu kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Fungsi ini kita gantikan X-nya dengan batas atas dan batas bawah. Berapa nilainya? 1 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan, nah yang ini karena hasilnya 0 ya, berarti 3. Ini di sini salah. Ini enggak ada, ini berarti enggak ada 3-nya ya. Di sini berarti 0 pangkat 3 0 pangkat 2 ditambah dengan 0 pangkat 3. Hasilnya kan di sini otomatis 0. 1 ditambah dengan 1, yaitu hasilnya 2 dikurang dengan 0, berarti hasilnya 2. Itu adalah hasil akhirnya. Nah, itu saja materi untuk hari ini mengenai integral tertentu. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah ya. Yang penting di sini kita harus bisa pertama integralkan dulu fungsi awalnya. Setelah itu baru kita masukkan nilai dari batas atas dan batas bawah. Ingat, dalam penyelesaian yang memasukkan persamaan harus jeli dan teliti ya, sehingga hasilnya juga tidak salah. Oke, untuk pertemuan hari ini mengenai integral tertentu itu saja. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.